Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma aliman ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika. Nashhadu an la ilaha illa anta, na'udzu bika min syarri anfusina wa min syarri syaitani wa syirkihi. وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو أجره إلى مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari hawa nafsu yang tidak puas. Wa min amalin la yurfa', dari setiap amalan yang tidak diangkat. Wa min da'watin la yustajabu lahu, dan dari setiap doa yang tidak dikabulkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah kami manfaat ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa'allimna ma yanfa'una, dan ajarilah kami ya Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah salat subuh, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dibangkitkan, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah belum mewafatkan kita, namun Allah telah men-training kita dengan wafat kita berupa tidur. Kata Nabi, an-naumu akhul maut. Tidur itu, kata Nabi, adalah saudaranya kematian. Wa anna ahlal jannah la yanamun. Lalu Nabi meneruskan hadisnya, sesungguhnya penduduk surga mereka tidak tidur. Oleh karena itu jemaah, rahimahullah, di waktu malam Allah mewafatkan kita. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang mewafatkan kita di waktu malam. Oleh karena itu kita syukuri, ya, agar kita ini semakin dipanjangkan usianya, namun tidak ada penyakit yang berarti. Maukah? Apalah yang panjang umur, jantungnya bermasalah, ginjalnya bermasalah, cuci darah terus seminggu 2 kali. Jika hal itu tidak ingin terjadi pada diri kita, umur kita panjang, usia kita panjang, namun tidak ada penyakit yang berarti, maka setiap kali harus mengucapkan kalimat ini. Setiap waktu itu, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kembali kami. Karena Allah berjanji, nikmat jika disyukuri ditambah. Itu janji Allah. Dari syakar itu la azidannakum. Di situ ada 2 kalimat tauhid penekanan. Pertama lam, yang kedua nun, la azidannakum. Yang belum baca, ya, bareng-bareng kita baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Lalu ada satu doa lagi bagi bapak yang rajin zikir pagi dan petang. Itu ada dititipkan satu doa, ya. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, wasu'il kibar, dan kondisi buruk di hari tua. Ya. Apa kondisi buruk hari tua itu? Ada 2. Pertama, penyakit bersarang di badan. Ya. Yang kedua adalah kesulitan ekonomi bagi orang-orang tertentu. Karena mungkin sudah pensiun, sudah lemah, ya, tidak seperti dulu gagah mencari uang. Tapi yang jelas penyakit bersarang di badan itu sudah surat al-badan. Karena kata Allah, wa man mu'ammirhu nunakisu fil khalq. Seseorang itu, kata Allah, semakin dipanjangkan umurnya, maka dikurangi bentuk kejadiannya. Kualitas ginjalnya dikurangi, kualitas jantungnya dikurangi, bahkan kualitas syahwatnya pun dikurangi. Saya punya jemaah sudah 70 tahun usianya,
Ya, urusan syahwat ini sampai dia lupa sama istrinya. Punya istri nggak saya? Saya kan nggak pernah berhubungan sudah. Ya, begitulah jemaah Allah suratan badan. Ya, semakin banyak beribadah, mempersiapkan bekal untuk di akhirat. Semoga kita nanti diwafatkan husnul khotimah. Empat hal yang harus berbicara atau diucapkan dalam sholat, dan empat hal yang harus diam. Ya, saya akan sebutkan empat hal kalau cukup waktunya. Empat hal yang dalam sholat harus bicara. Kemudian empat hal harus diam. Ya, apakah itu? Kita akan sebutkan empat hal pertama. Jamaah Allah, sholat ini ada aturannya. Agama ini diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi bersabda, "Ma yuqarribukum ilal jannah wa yub'idukum 'anil nar illa qad bu'ina lakum." Tidak ada sesuatu amalan, kata Allah, kata Nabi, yang dapat mendekatkan kalian ke dalam surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya sudah diterangkan. Ya, nggak boleh ngarang-ngarang barangkali. Ada aturan, termasuk sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang ngomong begini, alhamdulillahirabbil alamin. Boleh enggak? Boleh. Tapi aturannya bukan itu yang Nabi ajarkan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya, Bapak habis sholat, assalamualaikum, atau sebelum sholat, habis sholat, langsung ambil HP. Boleh enggak? Boleh, sama ambil HP, boleh, tapi aturannya bukan itu. Zikir. Atau ada orang, ya, begitu dia mau sholat, dia nyanyi. Apa nyanyinya? Di balik gubuk bambu, suka duka, Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Enggak ada masalah. Ini mati lagi. Enggak boleh mati. Ya, boleh. Tapi aturannya bukan menyanyi, qomat. Itu aturan benar. Kalau kita nanti mengatakan boleh saja, nanti remeng, sehingga orang awam tidak tahu yang dari Nabi itu kayak mana sih posisinya. Seperti begini, ada imam yang bicara, as-salatu jami'ah, luruskan saf. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu adalah pengganti qomat sholat sunnah. Sholat sunnah itu kan nggak ada qomatnya. Idul Fitri, salatu jami'ah, Idul Fitri, salatu jami'ah, salat Idul Adha, salatu Adha, salatu jami'ah, rahimakumullah. Itu pengganti qomat sholat sunnah. Tak berlaku pada sholat wajib. Udah ada qomat. Tapi boleh nggak Pak? Imam mengatakan sholat jami'ah? Boleh. Masalah boleh, tapi ada aturannya. Ya, ibu ya, kayak ibu ini. Syarat wanita itu syarat berpakaiannya kan 3. Nah, syarat berpakaian kaum wanita itu ada 3. 3 J. J pertama, jangan terbuka, baik. Roknya, pahanya, betisnya, tangannya terbuka, haram, berdosa. Yang kedua, jangan transparan. Iya, nampak bayang-bayang putih, semua tali-tali nampak. Nggak boleh. J yang ketiga, jangan ketat. Ketat ini ketat, kayak manusia ketat, haram juga hukumnya. Karena ketat itu adalah ibrah dari sebuah telanjang. Karena telanjang itu adalah membentuk lekuk-lekuk tubuh. Jadi kalau jogging baju ketat berdosa tetap. Ya, jilbab masuk ke sini. Jilbab itu 2 syaratnya, kepala tertutup, dada tertutup sampai panjang. Bukan dia masuk ke sini. Maka masih kelihatan teranjang karena membentuk tubuhnya. Haram. Tetap berdosa yang perempuan walaupun rajin sholat tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah aturan-aturan agama. Dalam sholat juga begitu,
ada aturannya, nggak boleh ngarang-ngarang. Nah, maka kita disuruh nanti untuk mencari ilmu pengetahuan. Ya, coba orang awam itu bapak ibu lihat, aduh berantakan sekali. Sapnya nggak lurus atau bolong di sini cuek aja dia. Jadi ilmu itu, jadi gini, timbulnya kesadaran itu karena ada ilmu umpamanya. Kenapa orang ini rajin ke masjid? Karena dia punya kesadaran. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Buru-buru dia ke sini datang. Kenapa dia pertama langsung? Karena dapat ilmu, ada ilmunya. Kata Nabi apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada saf yang pertama. Ini kan tidak begitu Jumatan langsung nyender situ. Karena nggak ada ilmunya, nggak terbimbing dia. Tapi nanti ada something error namanya. Punya ilmu tapi tak diamalkan. Yang lagi ada begitu. Jadi butuh ilmu ini untuk membakar sehingga timbul kesadaran, semangat beribadah jadi. Ya, bayangkan orang mengejar ibadah Allah. Puasa apa? Kenapa mau dia puasa apa? Kenapa 1 hari puasa buat tahun hilang dosa? Kalau puasa 6 hari puasa setahun hilang. Banyak kan Allah sudah. Nah, itu namanya mengejar ibadah kepada Allah. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan. Makanya ibu bapak, kalau kita tak paham agama ini, berdosa kita. Innallaha yabghadu 'ala kulli. Disahihkan Ibnu Hibban, Ibnu Huzaimah. Allah itu benci 5 perkara. Salah satu yang terakhir Allah benci adalah alimun bi umurid dunya wa jahilun bi umuril akhirah. Orang yang pintar ilmu dunia, bodoh ilmu agama. Allah tak suka sama orang yang pintar ilmu dunia, bodoh ilmu agama. Sekarang kita akan lihat aturan-aturan sholat. Nggak boleh 4 hal ini ibu bapak ketika kita sholat kita diam. Dalam mazhab Syafi'i ada aturan. Karena negeri kita Syafi'i, maka saya akan memfokuskan ke mazhab kita. Tapi nanti akan saya sampaikan pendapat yang lain. Dalam mazhab Syafi'i ada 4 tempat jika kita mingkem, atau mingkem, ya, mulut kita nggak bergerak, maka batal sholat kita. Jadi ada zikir itu harus dilafazkan kayak baca Quran gitu. Itu nggak jadi ibadah ya, kita pelototin aja begitu. Harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim. 1. Yang kedua dibaca pun pakai makhraj, nggak bisa tamdil. Tamdil itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulutnya itu nggak jelas gerakan, rata. Bismillahirrahmanirrahim. Ada gitu orang. Itu salah baca Quran. Harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kha, dal harus terbuka mulutnya. Setiap huruf harus dilafazkan. Tak bisa rata. Itu salah baca Quran, ya? Dan itu terjadi di masyarakat. Ya baik. Yang pertama, yang kita sholat jika kita diam, batal sholat. Jadi begini, sholat itu kan ada sunnahnya. Dalam seperti itu ada 2. Ada han'at, ada af'al. Kita ruku, subhanallah. Ya. Kita ruku, begitu kita ruku, subhanallah bin azmi wa bihamdihi. Bacaan itu sunnah hayat. Andaikan gak dibaca, sah. Ya, Allah duduk itu, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Itu kan bacaan. Andaikan gak dibaca, sah. Sujud dia, Allahu Akbar, subhanallah a'la wa bihamdihi. Andaikan dia gak baca, sah. Yang penting sujud, yang penting ruku, yang penting duduk. Tapi pada tempat-tempat ini tidak boleh. Kalau dia nggak melafazkan, batal sholatnya. Yang pertama adalah takbir. Tidak boleh orang masuk angkat tangan aja gitu. Nggak ngomong, harus ngomong Allah.
Kenapa? Karena kata Nabi, ya, sholat itu adalah muftatahatun bitakbiri, dibuka dengan takbir. Kalau dia begini, tak ada ngomong, harus Allah. Dan kata Imam Nawawi, cukup engkau saja yang mendengar bacaan. Karena ada orang Allah, berisik ada di sini. Kebanyakan makan sabun. Sami Allahu liman Allah. Ada begitu di sini. Itu dilarang. Itu namanya tashwis wal jahr. Dalam kitab Sifatus Shalah tulisan Syekh Manshawi, salah satu bentuk salah salat itu berisik. Di zaman Nabi pernah kejadian. Jadi ketika sholat zuhur, waktu sholat zuhur, ada yang baca Sabbih isma rabbikal a'la, kedengaran ke depan. Habis salam Nabi mengatakan, siapa tadi katakan yang dia itu sholat baca Sabbih kedengaran ke depan? Ada sahabat yang bertanya, saya harus kata Nabi, khalaqtum, kalian mengganggu saja. La taf'alu, jangan lakukan lagi. Maka baca untuk diri sendiri. Kadang-kadang kedengaran asyhadu. Kadang-kadang imam juga mau itu. Berisik. Nggak boleh berisik. Jadi maka takbir juga cukup. Ya. Allahu Akbar, itu juga cukup ala nafsi, dirimu yang mendengar bacaan kata Imam Nawawi. Tak perlu tetanggamu membuat engkau terganggu bacaan tetanggamu dengan engkau keras. Ya. Di sini dalil ini Bapak. Nah, ini dalil ini. Di dalil tidak boleh jika ada orang sholat, ibu baca Quran kencang, bapak baca Quran kencang, ada orang sholat. Sesama sholat saja diganggu, apalagi ini sholat ibu baca Quran, atau ngobrol, atau nelpon, halo. Ya, kenapa? Seseorang itu jika dia sholat, kata Nabi Bapak Ibu, Yuna di rombah. Seseorang itu kalau sholat kata Nabi, dia sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Ya, berbisik-bisik, menyeru-nyeru. Setiap bacaan dia kata Nabi dijawab oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kata Allah, "Dan hamidani 'abdi, hamba-Ku yang memuji Aku. Ar-Rahmanir Rahim." Kata Allah, "Dan 'abdi, hamba-Ku memuji Aku. Maliki yaumiddin." Majlis 'abdi, hamba-Ku mengangkat Aku, mengagungkan Aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hada baini wa baini 'abdi wa li 'abdi masal. Ini antara aku dan hamba-Ku dan apa yang hamba-Ku minta Aku kasih. Jadi ketika kita sholat kita berbicara sama Tuhan. Makanya kata Imam Hasan Basri, apa kata Imam Hasan Basri? Jika engkau ingin berbicara kepada Allah, caranya bagaimana? Bagaimana cara kita bicara sama Allah, kata Imam Hasan Basri? Dengan cara berdoa, ya Allah, ampunkan aku ya Allah, maafkan aku ya Allah. Berarti Bapak Ibu itu sedang bicara sama Allah. Namun jika engkau ingin, kata Imam Hasan Basri, Allah yang bicara kepadamu, baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran Bapak Ibu, itu Allah sedang bicara sama kita. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan semua sisa-sisa riba itu jika kalian beriman dan bertakwa kepada Allah. Jika kalian beriman. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, itu yang bicara Nabi Muhammad atau Allah itu kita? Allah. Itu Allah sedang bicara kepada kita. Perhatikan, ya. Jika ada orang sehari tak pernah baca Quran, perhatikan ini. Sesungguhnya Allah sedang tak sudi berbicara dengan dia. Ingat harus masuk ke alam sadar kita. Berarti kalau saya tak baca Quran sehari ini, Allah tak ngomong sama saya. Saya baca, saya dulu pernah. Sudah saya baca, usahakan baca.
Dalam sehari harus baca. Supaya Allah itu bicara saja tiap hari. Ya, baik, kita kembali ke Allah. Jadi ketika lafaz Allahu Akbar, di situ harus diucapkan dan bergerak mulutnya. Lalu pasang niat. Ya, niat itu ada dua kondisi dipasang. Ada kondisinya sedang berdiri sebelum takbir. Aku sholat subuh 2 rakaat, ya, menghadap kiblat atau makmum 2 rakaat, Allah, pas Allahnya kosong. Jadi kalau ada orang berniat berdiri begitu, berniat pas Allahnya kosong, itu namanya mazhab Hambali. Boleh. Ini bagus bagi orang yang peragu. Nanti kalau dia peragu, bagusnya dia ambil mazhab. Nanti kan Allah Akbar. Yang kedua, dia berniat ketika takbir menyatukan 3 hal. Dia harus ngomong, dia harus bergerak tangannya, dan dia harus meniatkan hatinya. Saya ulangi. Tipe kedua adalah ketika seseorang berniat, hatinya bergerak, tangannya bicara lafaznya. Bagi orang yang kurang mahir atau kurang terbiasa, bisa sulit ini. Ya, maka hendaknya dia melakukan yang pertama. Tapi kalau dia bisa sekali takbir dengan 3 rebut, dia langsung Allah. Aku berniat sholat maghrib 3 rakaat. Dia ngomong, dia angkat tangan, dia berniat. Itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu berniatnya ketika pas Allahu Akbar. Saya ulangi, mazhab Syafi'i memasukkan niat itu ketika mengucapkan Allah. Makanya kadang-kadang lama itu. Allah mempatrikan ke hatinya. Allah. Ini nggak nyaman begini. Ada yang lain nggak? Hilang-hilang. Ya, tak usah. Cuci kepala soalnya. Ya, bukan baterainya juga. Yang modelnya. Baik. Ya, jadi lafaz Allahu Akbar tidak boleh berniat ketika tangan udah dilipat. Allah, ketika tangannya begini, aku sholat subuh, tak batal jadinya. Ketika Bapak sudah melipatkan tangan begini, ini haknya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, bukan niat. Hati-hati begini, ya. Sebenarnya kalau kita tidak begitu perhatikan, batal. Karena syarat sah salat itu adalah berniat. Ya, syarat sah salat itu ibu bapak berniat. Muqtarinan bi fi'l, dalam mazhab Syafi'i dijelaskan harus mendekati perbuatan. Kalau puasa habis tarawih, nawaitu sauma ghadin, enggak masalah. Ya, puasanya masih jauh. Berapa jam lagi? 5 jam, 6 jam lagi menuju sahur. Tapi niatnya di depan enggak masalah. Tapi kalau sholat enggak bisa, niatnya harus ketika mendekati ibadah. Seperti wudu. Tidak bisa dia berniat depan pintu lalu dia berniat pengen wudu, tidak bisa. Dia harus stay di depan air, baru dia berniat bismillah, niat. Tidak bisa. Itu namanya 2 ibadah itu, ya. Wudu dan salat muqtarinan bi fi'l. Niatnya harus cash ketika dia melaksanakan ibadah itu. Ya, makanya Allahu Akbar di sini ya. Nanti kalau diberi contoh ada azam, itu yang penting 3 ya. Pertama, engkau sadar engkau sholat. Yang kedua, tahyid, engkau harus tahu sholat apa, ya, zuhur atau asar. Yang ketiga, ini kalau dipecah-pecahnya itu ada 3 ya. Yang ketiga adalah engkau harus memperjelaskan ini sholatnya sunnah atau wajib. Harus sampai di sini itu otomatis langsung. Ya, kalau kosong aja begini, bisa batal. Apalagi nggak ngomong dia, angkat tangan. Ada kejadian begini. Ya, makanya angkat tangan aja dia. Bagaimana
Gimana? Ya, begitu dia sholat dicoret oleh Allah, dianggap tidak sholat. Makanya kata Imam An-Nasai, setiap orang sholat ini terbang. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sholat kita ini terbang ini datang ke Allah. Maksudnya menghadap Tuhan agar diterima. Ya. Ada beberapa sholat diusir. Kata Allah diusir, tak boleh. Kenapa? Tak diterima. Lalu orang yang sholat tadi mendatangi orang yang mensolatinya, lalu digamparnya orang. Kenapa? Karena dia tak diterima oleh Allah. Kenapa tak diterima? Karena salah sholat. Maka harus dilafazkan dengan lafaz. Baik, itu yang pertama ya. Takbir terbagi dua, takbir intiqal, takbiratul ihram. Perhatikan ya, ihram yang di depan. Ya, kalau intiqal ibu bapak tak ngomong tak masalah, mau ruku. Ini ya, enggak masalah. Walaupun makruh ya, dibenci jadinya. Tapi kalau ihram batal. Ya, jadi Allahu Akbar. Takbir ihram itu artinya ibu bapak, takbir ihram, takbir yang mengharamkan semua aktivitas. Tak boleh makan, tak mau boleh minum, tak boleh bergerak. Begitu dia makan, tersembel sini rendang sini, rendang. Karena dia makan habis dapat ya, habis dia dapat daging kurban. Didorong-dorongnya ya, lidahnya, ditelannya batal sholat. Kalau dia puasa batal puasa. Ya, jadi bagaimana caranya? Ya, takbir ihram itu mengharamkan atau dia menelan ludahnya, maksudnya ludahnya dikumpulkan ya, bukan ludah yang mengalir begini. Itu masih boleh. Tapi kalau sudah hijau di sini, ditelannya, minumnya sawit ya, itu bisa batal. Ya, baik. Takbir ini harus menentukan. Makanya ketika kita sholat, saya ulangi lagi pelajaran lama ya. Ketika kita sholat, orang itu dianggap dapat satu rakaat ketika apa? Ruku. Saya ulangi, ibu bapak, orang itu dianggap dapat satu rakaat sholat bersama imam. Itu ketika dapat ruku. Allahu Akbar masuknya. Allahu Akbar. Tapi ingat, jangan langsung Allahu Akbar. Kata Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya At-Taharah wa Shalah, salah seorang ulama dari Syria, lipat dulu tangan, ihram dulu, Allahu Akbar, baru Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Untuk membedakan takbir ihram dengan intiqal. Kalau Allahu Akbar ihram, Allah intiqal jelas. Kalau dia langsung Allah tak jelas, ihram atau intiqal ini. Ya, jadi takbir ihram satu, ya. Jadi syarat orang itu seseorang itu dianggap dapat satu rakaat, dapat apa? Rukunya imam satu. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, dia sempat mengucapkan Subhana Rabbil Azmi wa bihamdi sekali saja. Kalau tak sempat, tak dianggap dapat itu. Allahu Akbar, katakan Allah, Allah, Sami Allah. Baru dia ruku udah sami Allah, itu nggak dapat itu. Harus dia tambah satu rakaat. Ini kejadian soalnya. Ya, begitu Allah, sami Allah nggak dapat. Karena nggak sempat dia mengucapkan Subhana Rabbiyal Azmi wa bihamdi sekali saja dengan tenang. Dia nggak ucapkan itu. Lalu barang dia salam, Mas. Jadi sampai saya ada kejadian soalnya, naik ke atas, kamu kurang satu rakaat saya bilang, malah dijulurkannya tangannya begitu, salaman sama saya suruh naik ke atas, salam saya salam lagi kan, ya masalah. Ya. Habis itu pergi dia ke belakang, sholat lagi dia, itu tak berilmu dia, sholat lagi empat rakaat, tak berilmu itu pak, salah, susah, repot. Padahal dia nggak perlu berangkat satu rakaat, dia susah selesai. Karena nggak ada ilmu, tak punya ilmu itu susah, repot, jahil, apalagi berat, nggak ada ilmu. Coba orang ada ilmu, luar
biasa. Dulu orang naik lift lantai 10 itu capek ngos-ngosan. Dengan ilmu pengetahuan nanti 30 ringan aja tuh, nggak capek, nggak ngos kaki-kaki asam urat nggak sakit. Ya? Itu ilmu namanya, mengentengkan. Ya, baik. Kita kembali ke pangkal. Jadi takbir intiqal berpindah ihram yang rukun, yang wajib itu ihram. Jadi Allah harus ngomong ya. Satu. Yang kedua, harus ngomong ya. Yang berikutnya ketika sholat kita harus bicara adalah bacaan Fatihah. Tak boleh dibaca di dalam hati, batal. Dalam hati. Ya ada kejadian, adalah diam aja begini. Ya mungkin tak banyak, tinggal lagi kasusnya ada. Kalau baca iftitah dia tak baca nggak masalah. Kalau dia baca ayat nggak baca nggak masalah. Tapi kalau Fatihah tak bisa harus baca. Qiraatul la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tak dianggap orang untuk sholat kecuali baca Fatihah. Orang baca Fatihah berucap sudah. Habis berucap. Dan dalam mazhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kata Imam Syafi'i, setiap orang baca Fatihah dia mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Dulu saya pikir cuma di rakaat pertama. Dulu saya pikir itu berlaku cuma di rakaat pertama. Ternyata setiap rakaat dianjurkan a'udzubillahi, sunnah. Ya, bagi imam sama. Jadi, tapi jangan dikencangin. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahnya sir. Sepakat para ulama, auzubillahnya sir. Tapi bismillahnya khilaf. Ya, Imam Syafi'i Fatihah itu bismillah termasuk ayat Fatihah. Bismillah termasuk ayat Fatihah. Maka dalam mazhab Syafi'i Fatihah itu mengencangkan ayat kayak saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Itu mazhab Syafi'i. Yang kedua, Fatihahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca bismillah dia tapi enggak kencang. Alhamdulillah itu mazhab Hambali. Yang ketiga, tak dia baca bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazhab Maliki. Ya, itulah para ulama itu menggali ilmu ini. Ya, berbeda pendapat. Jadi, beda pendapat boleh, tapi beda pendapatan juga boleh. Ya, begitulah ya. Satu ketika Nabi Muhammad kan sudah pernah saya sampaikan, datang ke Allah, ya Allah, aku berdoa 3 hal. Pertama, ya Allah, jangan jadikan umatku mati meninggal dunia karena banjir besar. Mungkin seperti Nabi tenggelam saja. Amin. Ya Allah. Yang kedua, aku mohon kepadamu kata Rasulullah, aku mohon kepadamu agar umatku tidak mati karena majah kelaparan. Ya, seperti orang Palestina. Tak kelaparan, bantuan datang. Ya. Amin. Yang ketiga, ya Allah, aku mohon kepadamu kata Rasulullah, jangan jadikan umatku baksun, bertentang, berbeda. Yang satu tak digabungkan. Emang kita diciptakan berbeda. Makanya pendapatnya macam-macam kan. Bayar zakat pakai beras, berarti mengikuti mazhab Syafi'i, makanan pokok. Bayar zakat pakai duit, mazhab Hanafi berarti pakai uang. Nah, mana yang afdal? Yang afdal adalah mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu kalau zakat pakai makanan pokok. Ya. Tamar, hantoh itu adalah gandum. Kalau duit dikasih, beli kuota dia, beli rokok dia. Nah, habis kita. Kalau beras kan pasti makan dia. Makanya dalam Ibnu Abbas menjelaskan dalam satu kitab penjelasan dalam mazhab Syafi'i itu bahwa boleh kurban ayam. Bahwa Ibnu Abbas ya, wadzabaha az-zujaj, menyembelih ayam. Ya, kalau tak mau. Bukan. Nyembelih itu tetap rukunnya harus kambing, harus binatang ternak, unta, sapi. Itu maksudnya begini, bukan hari itu kalau tak punya sembelihan ya, minimal ayam sembelih supaya makan hari itu.
Ada yang bukan itu menjadi, maksudnya menyembelih itu bukan untuk ibadah, untuk supaya hari itu jangan ada orang yang kelaparan. Nah, tujuannya harus makan. Kalau jalan-jalan Pak, ibu kalau jalan-jalan, coba saya tanya ibu, kalau ibu jalan-jalan, kalau satu hal ini hilang, enak nggak jalan-jalan? Giling-giling ya. Tiba-tiba satu hal ini hilang dia. Enak nggak jalan-jalan? Apa satu hal? Makan-makan. Kan nggak enak jajan kalau nggak makan jajan. Makanya Allah SWT membolehkan orang musafir membatalkan puasanya karena dia jalan-jalan musafir, makan minum. Gitu. Satu. Yang kedua ini kali ya. Yang kedua, kalau bergembiralah. Bergembira dengan dua. Kalau kita bergembira itu dua isi. Makan-makan, ada hiburan. Nah itu tuh. Enggak ada hiburan dengan karaoke, berhembus angin malam. Nah, berhembus lagi makan sate kan. Harus ada hiburan. Ya, itu ya, pasangannya. Baik. Yang kedua, baca Fatihah harus dilafazkan. Ya. Mau pakai bismillah silakan, tidak juga tidak masalah. Yang jelas baca Fatihah harus bergerak mulutnya. Bismillah. Tapi tidak boleh berisik. Ya. Kesalahan orang kadang-kadang kalau dia sholat sunnah dia tidak baca iftitah. Tidak, Bapak Ibu, iftitah itu disunnahkan pada sholat wajib dan sholat sunnah. Anna Rasulullah yaftatahus sholat bidua. Tapi Muhammad itu adalah suka membuka suatu sholat dengan doa. Allah berkabirah. Dan begini, ya, ini ada ustaz yang mengatakan salah kaprah, saya nggak sebut namanya. Pokoknya ustaz yang itulah yang mengatakan sunnah. Karena orang negeri kita ini bacaan iftitahnya salah kaprah. Atau berkabirah, inni wajahtu, inna sholat. Padahal kata dia dari Nabi itu pisah-pisah. Jadi Allah itu pisah-pisah. Jadi itu bukan bersatu itu. Doa itu bukan bersatu. Allah berkabirah habis. Ini wajah tu sampai habis, inna sholat sampai habis. Kan begitu kita kan? Kita baca semuanya. Katanya salah kaprah. Karena Nabi itu membacanya itu beda-beda. Jadi maksudnya gini, kita boleh Allah Akbar langsung inna sholat wa nusuki. Boleh, nggak masalah. Allah Akbar ini wajah. Boleh, nggak masalah. Tapi kita gabung. Nah, itu bukan salah kaprah. Itu usaha mazhab Syafi'i menggabungkan doa-doa itu. Allahumma ba'id boleh. Ya, jadi kalau ibu tarawih pakai tarawih, kan ibunya baca. Nanti kalau ibu baca panjang, kelamaan, baca saja Allah berkabirah, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukhta wa asila. Langsung dengan ayat. Atau inna sholati wa nusuki ma'al langsung dengan ayat. Jadi boleh dipecah-pecah ya. Allah Akbar. Allah kabirah wa katsira wa subhanallahi wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah boleh enggak salah. Mau dibaca semua boleh, satu-satu ponggol-ponggol aja. Karena hadis ini ada hadis ini. Nih, hadis ini doanya, hadis ini itu 3 hadis. Nah, itu bukan salah kaprah. Kalau Bapak mengecek Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Bukan begitu redaksi Nabi tadi. Rabbighfirli wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Ada Rabbighfirli. Tapi kok bisa Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Sementara hadisnya Rabbighfirli wajburni warfa'ni wahdini. Rabbighfirli wahdini wa'afini warzuqni. Ada 3 itu. Ada bacaan duduk itu 2 kali saja. Rabbighfirli. Allah. Itu banyak. Kayak sujud. Jadi bacaannya banyak sujud itu. Bukan subhanallah ta'ala bihamdi saja. Ada subuh, kudus, subhanallah ta'ala. Kalau orang Arab saya dengar itu subuh kudus. Terdengar subuh kudus. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang orang itu tidak tahu dia salahkan. Padahal dia belum sampai kepada dia Allah. 2, yang ketiga, yang tak boleh kita bingkem. Kalau kita diam ini batal. Tahiyat akhir. At-tahiyatul jangan diam aja.
Ya, jangan diam aja, harus bicara. Kalau tahiyat awal, ya salat zuhur 2 rakaat, rakaat kedua dia nggak ngomong sah salatnya, bahkan dia nggak duduk sah salatnya, dia lupa langsung ke atas. Kalau sudah sempurna begini tak perlu duduk lagi, lanjutkan aja nanti sunnah sujud sahwi kalau mau. Kalau tiba-tiba sujud sahwinya dia lupa juga sujud sahwi, ya sujud sahwi dia lupa juga, maka tetap sah salatnya. Ya, jadi jemaah Allah, bacaan tahiyat akhir itu yang hukum. Khilaf para ulama. Khilafnya begini. Salat zuhur kan 4 rakaat, rakaat kedua itu perlu pakai sholawat atau tidak? Nah, ada mengatakan tak perlu. At-tahiyatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syarat aja, langsung naik ke atas. Kalau ada yang begitu mengamalkan mazhab Hanafi. Imam Syafi'i tidak, harus ada sholawatnya, tapi enggak usah pakai keluarga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah, enggak usah pakai wa ala ali Muhammad atau Ibrahim kama sholat. Kenapa? Dianjurkan agak cepat. Jadi jika ada orang tahiyat awal, dia nama itu salah, nama seperti tahiyat awal seperti rakaat terakhir ayatnya itu salah, agak cepat. Makanya ya duduk itu kan ada dua kalimat dari Nabi. Rabbil firli. Boleh hukumnya. Kalau buru-buru Allah pas duduk Rabbil firli wa hamli wa juhudni kan lama. Allah Rabbil firli Allah. Boleh hukumnya, ada hadisnya. Ya, Imam An-Nasa'i meriwayatkan. Ya. Jadi namun tahiyat akhir harus sebaiknya dibaca sampai kama sholata Ibrahim. Sholawat dibaca, syahadat dibaca. Jangan diam, jangan mingkem. Ya, terus tangannya. Jadi bisa, jadi jauh tangannya dua. Ya. Apa namanya? Genggam tangan begini, keluarkan jari. Tipe pertama namanya qabd. Dalam hadis dijelaskan yaqbid. Tangan begini ya. Dah, keluarkan telunjuk. Tipe pertama tahiyat. Tipe kedua kata Nabi, ya, talata wa khamsin, 53. Ini 5. 1, 2, 3. Ini 5. Karena bahasa Arab 5 kan bulat, bahasa Arab 5 kan bulat gini kan. 53 kata Nabi. Jadi 2 tipe. 2 tipe ketika kita tahiyat. Pertama, genggam tangan, keluarkan jari. Ini berarti di sini mapet. Ya. Tipe kedua buka begini. Dua-duanya boleh. Ya. Terus ada bertanya, tangan kita di lutut atau di paha, Pak? Ada orang offside-nya, ke lutut kan? Mana yang benar? Di lutut atau di paha? Yang benar adalah di pahanya. Kalau di lutut sah. Karena kata Nabi, wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidaihi. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya, bukan lututnya, bukan rukbah. Hadisnya nggak rukbah, tapi fakhidun, paha. Ya, satu lagi terakhir. Yang terakhir, ibu perhatikan yang terakhir ini ya, Bapak. Salam tak boleh menoleh hanya begini. Batal, harus ngomong Assalamualaikum. Ya. 3 tipenya. Pertama, ada yang salam itu bareng, menoleh sama bacaan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tipe pertama. Tipe kedua, menolehnya ujungnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 2 tipe ini mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i mana Pak? Ini dia. Semua bacaan ke arah kiblat karena menghargai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu afdal. Kenapa? Kenapa begini? Perhatikan Bapak Ibu ya. Perhatikan ya.
Sholat kalau dia menoleh saja, jika ada orang sholat dia menoleh, makruh. Ya, ada orang menoleh dulu baru salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Ada nggak begitu? Salah itu, makruh kata para ulama, tapi tetap sah, masih sah. Ya, seharusnya yang duluan itu salam dulu, baru menoleh. Dia terbalik, menoleh dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, itu makruh dulu. Yang afdal mazhab Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi kita setor wajah kita salam itu ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, salam itu adalah ciri berikutnya, sunnahnya engkau kata Nabi melihat temanmu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan begini. Assalamualaikum warahmatullah. Kayaknya pada kolesterol habis makan kambing. Harus dibongkar. Assalamualaikum warahmatullah. Dan tidak boleh pula seperti Musa. Dia ke masjid bersama dua orang teman, Tono dan Tony. Tono, Tony temannya. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu seperti Musa melihat ekornya. Kalau saya sholat, wajah saya begini-gini masih sah. Tapi kalau saya sholat, ini kalau Assalamualaikum seperti Musa, ini kan keluar dari kiblat. Ini harus ke kiblat yang dua ini. Harus stabil, mantap. Ini Assalamualaikum. Ini bisa batal. Ya, kalau sering dilakukan. Itu anjuran salamnya. Terus ucapan salam adalah Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum yang pakai. Jadi gini. Cara salam Nabi yang dianggap hadisnya kuat ada dua ya. Saya ulangi. Ucapan salam Nabi yang dianggap kuat hadisnya ada dua tipe. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tipe pertama. Tipe kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang dianggap lemah hadisnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beragama ini mungkin nambah gede pahala. Enggak. Kita beragama ini bukan karena banyaknya ibadah, tapi benarnya ibadah itu berdasarkan petunjuk Nabi. Wa in kana qadran. Walaupun sedikit harus sama dengan Nabi-Nya. Saya pikir dia dapat sampaikan. Ya, silakan kalau yang mau. Asyiknya semangat langsung. Tentang kambing ini. Berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Pak Ustaz untuk tahiyat. Ada yang lurus, ada yang miliki putar. Rasulullah pernah mengajarkan lurus dan putar. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah mengajarkan. Sudah selesai. Sudah dijawab lagi. Kan Rasulullah mengajarkan. Ya, apakah Rasulullah pernah mengajarkan? Nah gitu tuh. Nah, berarti kalau ada pertanyaan baru kita jawab. Kenapa Rasulullah mengajarkan demikian? Baik. Jadi kalimatnya Rasulullah itu jika dia tahiyat, dia menggerakkan jemarinya, ya, yuharriku aswari, itu hadisnya. Nah, ulama mazhab berpikir maksud Nabi menggerakkan itu bagaimana? Nah, perhatikan ini, ya. Ada menggerakkannya dia. Tipe pertama, begitu kan dia menggerakkan satu tempat aja, satu tempat, setelah itu diam. Ya, apa itu? Ketika kalimat asyhadu, begitu kalimat asyhadu, begitu la ilaha illallah, diangkatnya tangannya itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Gerakin aja, sekali ini aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Hanafi. Jadi jadi begini, Pak. Ketika kalimat syahadat, Ibu Bapak Jamaah, ketika kita syahadat, itu dua hal sunnah dilakukan. Pertama, matamu ke arah jari, yang kedua digerakkan. Jadi jangan
asyhadu an la, syahadat mata kita ke tempat sujud. Enggak. Ketika syahadat mata kita dianjurkan ke tempat jari. Ada hadis yang bilang wa ainuhu ala asabi, dianjurkan matanya ke jari. Saya ulangi ya, ketika kita mengucapkan syahadat disunnahkan mata itu ke arah jari, yang kedua digerakkan. Mazhab Hanafi kapan itu terjadi? Begitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah, begitu asyhadu an la ilaha, mata ke sini digerakkan. Satu. Pendapat kedua, dari awal sudah bergerak. At-tahiyatu wa kanan kiri. At-tahiyatu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mazhab Maliki itu dari awal udah bergerak ke kanan dan ke kiri. Ke kanan, ke kiri, kayak pojok-pojok. Ya. Iya. Ya, ke kanan, ke kiri. Saya coba. Wah. Yang ketiga, mazhab negeri kita, Imam Syafi'i. Dianjurkan mata ini ke jari dan dianjurkan menggerakkan, saya ulangi, mazhab Syafi'i dianjurkan mata ke arah jari dan dianjurkan menggerakkan jari. Ketika kapan? Ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Illallahnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, kemudian diam. Dah, diam ya. Itu macam Syafi'i itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Mata ke sini sunnah lah. Mata ke sini dia sunnah dan digerakkan. Setelah itu diam, nggak bergerak-gerak sampai ujung. Hampir mirip dengan mazhab Hanafi, nggak bergerak sampai ujungnya, diam terus. Tiga, yang keempat, menggerakkan jari ketika ada lafzul jalalah. At-tahiyatu wa barakatuh salawatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum lillah. Assalamualaikum Allah. Angkat jari. Mazhab Hambali. Yang tak ketemu saya yang keluar begini. Memang ada iz'atus syaitan, membuat setan menjadi takut supaya menakutkan setan. Ya, tapi begini-gini muter-muter. Hemat saya, kalau saya memandang ya, itu yang afdal dua mazhab, Hanafi dan Syafi'i. Kenapa begini Pak? Sholat itu kita tak boleh membuat gangguan. Ya, kalau begini-gini terus dia. Ya, hitam putih mata saya kasih tekan, hitam mata saya menjereng-jereng ini. Ada sesuatu gangguan. Karena kita punya bilah mata di sini. Terganggu kita. Sementara mengganggu dalam sholat itu diganggu, dilarang Nabi itu. Orang baca Quran aja kenceng sabdi dia khalaqtu, mengganggu saya. Perhatikan ya. Nabi menggerakkan, perhatikan. Ya, Nabi menggerakkan. Jadi ucapan Nabi itu bukan menggerakkan seperti tidak. Para ulama memahami menggerakkan itu bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu dia. Kenapa? Koin saya begini nih. Membuat kita tuh konsentrasi kita pecah, agak terganggu lah ya. Kalau dia begini kan cepat tenang. Hemat saya ya. Tapi jika ada punya pendapat begitu silakan. Saya jangan menyalahkan. Karena kan kita luwes saja. Nah ya, kita punya pertimbangan. Yang afdal yang mana ini ranahnya bukan salah sama benar, ranahnya afdalan yang mana. Yang afdal tidak membuat gangguan kepada orang lain dalam sholat. Jawab. Jadi gitu ya. Ya. Baik, silakan. Mana mikrofonnya? Yang mana? Yang depan. Terima kasih Ustaz. Terkait takbir dengan bersuara. Baik imam maupun makmum ketika takbir berjalan tiba-tiba batuk. Siapa ini? Imam. Misalnya, baik imam maupun makmum misalnya tiba-tiba kata tenggorokan batuk. Apakah takbirnya diulang atau lanjut saja? Diulang. Itu yang pertama ya. Oh iya. Baru pertama. Yang kedua, pada saat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pakai wabarakatuh atau cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya jelaskan tadi. Ya. Yang pertama, ketika takbir batuk atau bersin, Allah kan begitu kan.
maka yang utama adalah dia mengulangi, ya daripada bacaan, karena terputus dia. Ya Allah, jadi nama lafaz namanya alif sama ha. Makanya dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, itu dilarang apa itu? Bersin. Ada malah heran juga saya. Kok mereka Imam Syafi'i itu menetapkan jika dia mengucapkan 2 huruf batal. Ya. Ada orang punya aj. Ada huruf alif C sama I acin. Ada huruf makanya kalau kita sedang lagi sholat, usahakan ditahan mulut. Mudah. Jangan acin. Bergetar dinding itu. Imam al-Ghuraba. Ya, dalam sholat Bapak Ibu, kalau kita dalam sholat itu dianjurkan meminimalisir suara. Jangan kau samakan bersin engkau di luar sholat sama dalam sholat. Jangan samakan. Ya, kenapa? Karena orang huruf alif sama a bisa batal sholat dari dua huruf. Ini sebenarnya nggak ada hadisnya nggak ada nih nggak ada 2 huruf, nggak ada hadisnya. Tapi ini ijtihad para ulama supaya jangan banyak berisik sholat. Sampai keluar 2 huruf itu Ustaz Hidayahnya pernah mengatakan, kok Imam Syafi'i mengeluarkan 2 hurufnya? Dari mana ide itu? Heran juga, karena mau tak mengatakan. Tapi tujuan dia untuk memberi kepada orang awam orang kita ini supaya jangan banyak huruf keluar, membuat banyak berisik. Itu ihtiyat mereka ya, ijtihad. Yang kedua, jadi ulangi dan ya. Diulangi Allah ulangi lagi tak. Yang kedua tadi soal ketika salam Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi begini saya ulangi ya, yang disepakati hadisnya muktamad itu bisa menjadi sandaran. Yang disepakati hadisnya bisa menjadi sandaran itu 2. Pertama Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. 2. Nah, yang ketiga, ini hadis ini dianggap ada dhaifnya. Ya, ketika mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang pakai wabarakatuh ini dianggap hadisnya dhaif. Makanya jangan dipakai wabarakatuh. Memang perasaan kita kan makin lama makin besar pahala, Pak, perasaan. Tapi beragama ini nggak boleh pakai perasaan, pakai dalil, pakai ilmu. Jangan. Ada orang ngomong, sesungguhnya yang paling afdal seluruh ibadah di masjid. Katanya dia semua ibadah baca Quran di masjid, qobliyah di masjid, ba'diyah di masjid, salat tahajud di masjid, salah itu. Lalu ketua DKM itu bilang ya kepada jamaahnya, karena masjid itu rumah Allah. Ini orang semangat beribadah tak berilmu ini orang. Kata Nabi, sallu fi buyutikum. Salatlah kalian, kata Nabi, di rumah kalian. Fa inna afdhala salat fil bait. Salat yang paling afdal itu kata Nabi di rumah. Hadis sahih Muslim, illa al-maktubah, kecuali salat wajib baru di masjid. Coba bayangkan, Bilal mau qomat Bilal. Dia mengintip ke bilik Nabi. Oh, Nabi sudah dulu, Nabi sudah qobliyah baru qomat. Allah sallallahu. Kenapa Nabi qobliyahnya tak di raudhah yang orang berebut di situ? Beragama ini pakai ilmu, bukan semangat aja. Kata Nabi, hadis Imam Bukhari, "Idza qala ahadukum shalat fil masjid." Jika kalian, kata Nabi, menunaikan salatmu di masjid, falyaj'al nasiba li baiti. Kasih rumahmu, kata Nabi. Jangan engkau habiskan semua ibadahmu di masjid. Kasih rumahmu. Fa innallaha ja'ilun fi baitika. Karena Allah ingin memberi kebaikan di rumahmu supaya berkah rumahmu itu bagus auranya, tak diganggu jin, tak masuk santet, guna-guna ibadah di rumahmu. Jangan semua harus terjadi. Nah, ini contoh ya orang yang dia beragama mengandalkan semangat bukan ilmu. Allah. Demikian. Ya, demikian atau demi itu. Nah, ada yang terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan nasihat kepada kami Ustaz terkait dengan hukumnya zikir setelah sholat, apakah pakai jahar atau sir. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi begini Pak ya, kita tuh beragama begini ya, jangan mentang-mentang Nabi tak melakukan lalu tak boleh. Jadi kalimatnya begini, bukan 7. Jika tidak sama dengan Nabi maka bid'ah. Saya ulangi, jika tidak sama dengan Nabi maka bid'ah. Bukan begitu. Kalau begini prinsip kita begitu, nanti kita akan menyalahkan ibadah para sahabat. Yang benar, jika tidak sama dengan syariat maka bid'ah. Walaupun Nabi tak melakukan, syariat tak melarang, tak ada masalah. Saya buat contoh. 2001 saya haji, melempar jumroh, masih tiang begini, ada sumur. Begitu. Sekarang dinding ini dirubahnya ritual manasik oleh orang Saudi. Kalau dikatakan tak sesuai dengan Nabi kan manasik Nabi Ibrahim kan tubuh-tubuh, kok jadi lebar begini dinding. Lalu kita menyalahkan Saudi kan? Yang memviralkan sholat apa? Tarawih. Yang memviralkan azan 2 kali Usman. Zaman Nabi sekali aja. Jadi begini, saya kembali ke pertanyaan. Jadi dua-duanya boleh. Apa sunnah itu? Perhatikan ini, kita kembali ke bawah. Sunnah itu adalah ma sadara 'an Nabi, sesuatu yang tersumber dari Nabi. Sunnah itu adalah yang keluar dari Nabi, omongannya, perbuatannya, sikapnya. Tiga-tiga sunnah, mana aja nih boleh. Gak harus perilaku Nabi. Baik, Nabi kalau habis sholat, zikirnya gak kencang. Pilihan Nabi, perbuatan Nabi sendiri masing-masing aja. Tiba-tiba ada orang sholat, sahabat sholat, Rabbus sawtu indal maktubah, mengangkat zikir habis sholat. Astagfirullah. Hadis sahih Imam Bukhari. Kata Ibnu Abbas, aku tahu, waktu itu dia anak-anak, aku tahu kata Ibnu Abbas bahwa di masjid itu kelar sholatnya, karena dari balik dinding ku dengar orang mengangkat suaranya astagfirullah. Udah kelar Ibnu Abbas. Perhatikan ya, dan Nabi mendiamkannya. Namanya takrir, sikap, ucapan, perbuatan, sikap. Sikap Nabi begitu Nabi mendapatkan sahabat, astagfirullahaladzim, Nabi diam aja, berarti boleh. Ya, yang tersumber, yang tak boleh nanti menjerit-jerit, astagfirullahaladzim, biasa astagfirullahaladzim, tidak subhanallah. Situ aja jangan teriak. Gitu ya. Jadi ya, dua-duanya boleh. Bapak diam seperti saya kalau saya menyesuaikan ini. Jadi kita tuh harus ini ya, luas. Saya buat contohnya. Imam Syafi'i mau datang ke Bahrain. Di Bahrain itu mazhabnya berkunut, tak berkunut. Mazhab Hanafi kan tak berkunut. Syafi'i kan berkunut. Bagaimana nih ulama besar yang hafal ribuan hadis kumpul mereka? Sepakatlah ulama ini, kalau Imam Syafi'i datang, kita akan hormati dia, kita suruh jadi imam. Kalau dia berkunut, kita angkat tangan semua. Padahal dia nggak berkunut kan? Tapi karena menghormati, itulah luas namanya. Imam Syafi'i jadi imam. Imam Syafi'i tahu dia kampung ini tak berkunut. Sami'allahu liman hamidah. Belakang sudah siap-siap kan? Langsung Allah. Kadang-kadang kita ini bapak-bapak ibu mempelajari pendapat para ulama, tapi tidak mempelajari akhlak mereka. Itu kata kunci. Ya, akhlak mereka kita berbeda itu bagaimana? Contohnya, ketika di Arafah, Nabi Muhammad itu 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Di jamaknya sholat di Arafah. Tiba-tiba ketika Nabi meninggal, Utsman bin Affan dari imam, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Ibnu Mas'ud mencibir, tak sesuai sunnah Nabi.
Namun Ibnu Mas'ud tetap sholat di belakang Utsman, tetap rakaat dia, tetap dia sholat di belakang Utsman dengan parakatan. Orang berkata, wahai Ibnu Mas'ud, engkau menyalahkan Utsman bin Affan, tak sesuai dengan Nabi. Seharusnya dua-dua ini bertempat. Kenapa engkau ikut belakang? Masih jadi makmumnya mau, kenapa? Apa jawab Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud, al-khilaf kulluhu syarr. Berbeda itu tak baik. Yang penting masih sholat parakatan, aslinya kan parakaat. Selama dia masih sholat juga, mendua jamak tidak, itu masalah kita. Yang penting tetap sholat. Karena asli sholat itu adalah zuhur 4, asar 4. Ini contoh ya, kita harus mempelajari agama ini. Tidak cukup perbedaan mereka, tapi cara mereka, akhlaknya mensikapi perbedaan tersebut. Demikian ya yang kita bahas. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Terima kasih. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.